Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12, di sini kami ingin menyampaikan ataupun mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami, yang mana materi kami membahas tentang penelitian eksperimen. Nah, video ini dibuat sebagai pemenuhan tugas kelompok pada mata kuliah penelitian kuantitatif, yang dosen pengampunya adalah Ibu Farida Harahap, MSI. Baiklah, langsung saja. Di sini saya sebagai pemateri pertama akan memaparkan materi tentang pengertian dari penelitian eksperimen. Nah, jadi penelitian eksperimen ini merupakan salah satu penelitian di mana penelitian ini dapat dikatakan sebagai metode penelitian yang digunakan untuk mencari pengaruh perlakuan tertentu terhadap yang lain dalam kondisi yang terkendalikan. Nah, menurut Solso dan Marslin, penelitian eksperimen ini juga merupakan penelitian yang dilakukan di dalamnya itu ditemukan minimal satu variabel yang dimanipulasi untuk mempelajari hubungan sebab akibat. Nah, oleh karena itu penelitian eksperimen ini sangat erat hubungannya dengan menguji suatu hipotesis dalam rangka mencari pengaruh, hubungan, maupun perbedaan perubahan terhadap kelompok yang dikenakan perlakuan. Nah, lalu yang kedua yaitu adalah karakteristik penelitian eksperimen. Jadi ada 3 karakteristik penelitian eksperimen. Yang pertama itu adalah manipulatif. Nah, yang pertama ini adalah manipulatif, di mana karakteristik yang pertama ini selalu ada dalam penelitian eksperimen, yaitu adanya tindakan manipulasi variabel yang secara terencana dilakukan oleh si peneliti. Memanipulasi ini tidak mempunyai arti yang negatif seperti yang terjadi di luar konteks penelitian. Yang dimaksud dengan penelitian manipulasi ini yaitu tindakan ataupun perlakuan yang dilakukan oleh seseorang peneliti atas dasar pertimbangan ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka guna memperoleh perbedaan efek dalam variabel terikat. Nah, lalu yang kedua yaitu adalah melakukan observasi. Selama proses penelitian berlangsung, peneliti melakukan observasi terhadap kedua kelompok tersebut. Nah, tujuan melakukan observasi ini untuk melihat dan mencatat fenomena apa yang muncul yang memungkinkan terjadinya perbedaan di antara dua kelompok. Nah, tindakan observasi dilakukan penelitian pada umumnya mempunyai tujuan agar dapat mengamati dan mencatat fenomena yang muncul dalam variabel terikat sebagai akibat dari adanya kontrol dan manipulasi variabel. Lalu selanjutnya itu adalah mengontrol variabel. Nah, di mana mengontrol variabel ini merupakan usaha untuk memindahkan pengaruh variabel lain pada variabel terikat yang memungkinkan mempengaruhi penampilan variabel tersebut. Nah, kegiatan mengontrol suatu variabel atau objek dalam penelitian eksperimen memiliki peranan penting karena tanpa melakukan kontrol secara sistematis, seorang peneliti tidak mungkin dapat melakukan efisiensi dengan melakukan pengukuran secara cermat terhadap variabel terikat. Selanjutnya, langkah-langkah dalam penelitian eksperimen. Nah, jadi ada 6 langkah. Yang pertama itu adalah kita memilih dan merumuskan masalah. Kedua, memilih subjek dan instrumen pengukuran. Ketiga, memilih desain penelitian. Keempat adalah melaksanakan prosedur. Selanjutnya adalah menganalisis data. Dan yang terakhir adalah merumuskan kesimpulan. Yang terakhir adalah desain penelitian. Yang pertama yaitu adalah desain para tes post test, di mana
penelitian ini dilakukan hanya terhadap suatu kelompok, yakni kelompok eksperimen dengan cara menganalisis X melalui skor yang diperoleh dari pelaksanaan protes atau T1 dan post-test atau T2. Nah, dilakukan dengan cara mengadakan percobaan terhadap suatu kelompok tanpa menggunakan kelompok pembanding dengan terlebih dahulu meneliti situasi variabel bebas melalui post-test sebelum mengadakan pengukuran dan mengidentifikasi pengaruh variabel terikat. Yang kedua adalah desain kelompok pembanding, di mana dilakukan dengan cara mengadakan eksperimen terhadap dua kelompok atau lebih dan menjadikan sebagian kelompok sebagai kelompok eksperimen. Sedangkan kelompok lain dijadikan kelompok pembanding dengan tujuan untuk meningkatkan kontrol dan mempertinggi validitas. Lalu yang ketiga ataupun yang terakhir adalah desain counterbalance. Nah, dikenal juga dengan nama desain rotasi, di mana desain ini digunakan untuk mengatasi kelemahan-kelemahan desain yang pengambilan S untuk sampel dilakukan secara tidak acak, terutama jika anggota sampel terbatas. Jika menggunakan pretest dan yang dites lebih dari satu variabel, pelaksanaannya dilakukan dengan mengambil dua kelompok atau lebih, dan setiap kelompok itu diekspos secara sejumlah X. X ini sesuai dengan jumlah kelompok. Nah, secara bergantian, sehingga setiap kelompok itu mengalami diekspos kepada masing-masing X. Baiklah, sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.